Oke, sebelumnya kami ingin memohon maaf dikarenakan tadi terdapat kendala untuk dimohon untuk on cam terlebih dahulu ya jika bisa on cam. Oke, karena sudah banyak yang join, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat datang eh, kepada teman-teman yang sudah join pada trial class Bahasa Jerman batch 2 kali ini. Kami harap teman-teman bisa enjoy dan semangat dalam mengikuti trial class pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ngecek dulu nih. Kalian semua udah siap belum buat belajar bahasa Jerman hari ini? Yang udah siap, coba boleh kasih reaksi atau dijawab di room chat boleh? Oke, baik. Oke, udah pada siap ya. Oke, anyway, perkenalkan, namaku Sofia Nada. Teman-teman bisa panggil aku Nada. Dan hari ini aku selaku MC akan menemani teman-teman pada trial class hari ini. By the way, sebelum kita kenalan juga sama tutornya, aku mau tanya dulu nih, di sini teman-teman udah pernah belajar bahasa Jerman belum sebelumnya? Atau ini pertama kalinya teman-teman belajar bahasa Jerman? Boleh on mic atau jawab di room chat ya. Oke. Ada yang baru pertama kali belajar bahasa Jerman? Oke. Oke, ternyata ada yang udah, ada yang belum ya. Untuk yang belum, tenang aja, karena kita di sini akan belajar bareng-bareng dan dibimbing dengan kakak tutor yang baik dan ramah. Nah, ngomong-ngomong soal tutor, hari ini teman-teman eh, bakal dibimbing oleh Frau Shiva. Nah, ngomong soal tutor, hari ini teman-teman bakal dibimbing oleh Frau Shiva. Nah, beliau ini undergraduate S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Lalu beliau pengalaman mengajar lebih dari 1 tahun. Lalu beliau ini guru PKM di Seman 79 Jakarta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Frau Shiva. Frau Shiva, dipersilakan. Oke, halo semua. Guten Tag, Alzai. Oke ya, jadi kenalkan nama saya Frashifa. Jadi kalian bisa panggil saya dengan Frau saja. Itu juga sudah cukup. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung mulai aja ya pembahasan materi kita hari ini. Untuk seminar kita hari ini, kita akan belajar mengenai pola kalimat dalam bahasa Jermannya itu namanya Satzglieder. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah belajar bahasa Jerman, ini sangat penting karena bagian ini bagian dasarnya gitu dalam pembelajaran bahasa Jerman. Di saat ini kita akan membahas mengenai pola dasar kalimat dalam bahasa Jerman juga. Dan biasanya kalau kalimat sendiri ini penting banget untuk bagian kalimat sederhana dan nanti akan juga bagian kompleksnya kalimat kompleksnya itu nanti berangkat dari pola ini. Kalau kalian ketahui juga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jerman itu bagian sederhananya ya polanya itu sebenarnya sama aja. Biasanya dimulai dengan subjek. Kalau kalian tahu subjek itu pelakunya. Kemudian diawali dengan juga verba atau kata kerja. Tapi kalau dalam bahasa Jerman itu nanti namanya verb, kata kerja. Kemudian setelahnya itu selanjutnya bisa ditambah dengan objek. Jadi sederhananya kalau bahasa Jerman juga sama ya, yaitu subjek plus verba plus objek. Salah satu contoh yang dipakai di sini, kalau kalian perhatikan, di sini ada Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser artinya saya meminum air. Jadi is-nya sendiri sebagai subjek, trinke dari kata kerja trinken. Kalau kalian udah tahu ya, nanti ada namanya konjugasi kata kerja. Kemudian
jadinya dia trinke. Kemudian objeknya sendiri adalah Wasser. Oke, jadi dalam bahasa Jerman, kalau kalian perhatikan juga verba di bagian yang warna biru abu-abu ini, itu verba atau verb selalu di posisi kedua. Kita coba lihat ya di sini ya, di posisi eins, biasanya kalau awalan tadi saya sudah jelaskan, itu adanya subjek. Jadi salah satunya yang bagian kalimat A ini, Clara liest ein Buch. Si Claranya sebagai subjek, kemudian posisi zwei atau posisi kedua immer in position try, jadi selalu ada di posisi kedua untuk kata kerja. Di sini ada kata kerja list. Kalau kalian tahu membaca, mungkin pernah dengar itu kan lesson. Tapi kenapa bisa bisa jadi list? Karena ketemu Clara. Nanti kita akan pelajari juga kenapa kok bisa jadi berganti gitu tulisannya. Cuman kalau bagian ini di slide ini kalian cukup tahu aja kalau misalnya posisi kedua itu selalu ditandai dengan kata kerja atau verb. Kemudian di sini ada Satsmitah atau kalimat tengah, kalimat ya bagian tengah itu bisanya ditandai dengan objek. Ini sebenarnya nggak selalu ditandai dengan objek ya, cuman di salah satu contohnya di sini adalah objek, yaitu ein Buch atau sebuah buku. Jadi Clara membaca sebuah buku. Clara liest ein Buch. Tuh. Kemudian kalau kalian perhatikan juga bagian B ini namanya juga Sprachkuko, itu nama orangnya. Jadi Spakuko muss heute arbeiten. Artinya sendiri adalah Spakuko harus bekerja hari ini. Sebenarnya kita nggak cukup ya untuk mengartikan satu-satu. Jadi kita harus mengartikan secara keseluruhannya dalam kalimat. Cuman di sini saya translate satu-satu aja. Jadi kalau tadi saya bilang kata kerja harus di posisi kedua. Tapi kalau kalian perhatikan mungkin yang belum pernah belajar bahasa Jerman, di sini kok kayaknya kata kerja ada bagian akhir di Satzende. Nah, ini kenapa? Karena nanti ada namanya kata kerja, jenisnya banyak kata kerja. Jadi, mus ini termasuk kata kerja juga. Jadi, kata kerja bantu namanya, Förderverben. Dan nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya juga. Jadi, kalian saat ini cukup mengetahui aja kalau kata kerja itu di posisi kedua. Tapi nggak cuma kata kerja, nanti bukan nggak cuma kata kerja sederhana aja ya. Jadi, kata kerja yang lain-lainnya. Seperti modal verben di sini adalah mus. Remote sendiri adalah kata kerja juga. Kemudian di bagian C juga ya. Kalau di sini kalau kalian lihat David start 7 Uhr auf. Artinya sendiri David bangun tidur ya, bangun tidur pada pukul 7 pagi di sini. Kalau di sini kalian perhatikan juga kata kerjanya memang di posisi kedua. Tapi sebenarnya ada kata kerja tambahan. Jadi dia ada satu kata kerja yang bisa dipisah. Jadi namanya sendiri kalau kalian udah pernah belajar namanya tren baru verben, kata kerja yang dipisah, di sini ada katanya Ausstehen. Ausstehen sendiri nanti bagian prefix atau si bagian depannya itu dia akan berubah di Satzende di bagian akhirnya. Dan ini kita akan pelajari juga di slide selanjutnya juga. Yang penting kalau kalian perhatikan di sini, oh ternyata bahasa Jerman itu agak berbeda dengan bahasa Indonesia karena kalau posisi kedua gitu ya, kalau bahasa Jerman posisi kedua itu sangat penting untuk di kata kerjanya sendiri. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi nih. Kita udah bahas sedikit mengenai Satzglieder ya. Apa itu pola kalimat dalam bahasa Jerman sendiri. Kita coba perhatikan juga salah satu unsur dalam kalimat pastinya itu kan selalu ditandai dengan subjek atau kalau kalian tahu pasti itu sebagai pelaku atau predikatnya. Jadi siapa yang melakukan kegiatan pasti kalian tahu misalnya aku, kamu, dia seperti itu siapa yang melakukan kegiatan. Jadi ein Subjekt ist sehr häufig eine handelnde Person oder etwas über das einige Aussage gemacht wird. Jadi ya itu subjek tuh pasti sangat penting ya utamanya untuk seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Kalau kalian lihat ya di kalimat ini, kita coba tandai dulu di sini. Dan ini ada sebuah Beispiel. Di kalimat ini dia bilang di Kinder flashen im Wasser. Di Kinder flashen im Wasser artinya sendiri itu anak-anak sedang bermain air. Jadi anak-anaknya yang melakukan kegiatan yaitu bermain air. Flashen im Wasser. Jadi pertanyaannya sendiri adalah where other was? Siapa atau apa? Where other was flash im Wasser? Siapa atau apa yang sedang bermain air? Nah, jawabannya sendiri pasti di kinder. The what is di kinder atau anak-anak ya, karena subjeknya itu ya melakukan kegiatannya atau di kindernya itu.
Kita coba lihat lagi ya, Beispiel yang lainnya. Di sini. Oke, di sini ada berbagai contoh juga. Ini sebenarnya artinya sama aja ya, teman-teman juga ya. Di sini ada di Kinderspielen am Strand Volleyball. Kemudian kedua am Strandspielen di Kindervolleyball. Kemudian yang ketiga juga am Strandspielen Vormittags meistens Kinder. Sebenarnya artinya sama aja. Intinya sendiri adalah anak-anak bermain volley di pantai. Cuman yang kalian bedakan, kalau kalian perhatikan subjek sendiri, sebenarnya kalau dalam bahasa Jerman ya, itu tidak harus di posisi pertama. Jadi balik lagi kenapa saya bilang kata kerja di posisi kedua selalu karena sebenarnya subjek tidak perlu di posisi pertama. Yang penting kata kerja itu di posisi kedua gitu. Kalau kalian lihat juga di sini di kinder adanya di posisi pertama. Oke, yang contoh satu, kedua bisa di posisi ketiga atau setelah kata kerja. Kemudian yang ketiga malah si subjeknya bisa di bagian ende atau di bagian akhir seperti itu. Oke, di sini sebenarnya saya nggak terlalu jelaskan bagian tabel-tabel mengenai subjeknya sendiri ya. Mungkin kalian udah pernah tahu gitu ya subjek-subjeknya sendiri. Pokoknya ini kalau kalian sebenarnya udah bisa bahasa Inggris di paling dasar gitu ya. Sebenarnya kalian bisa cocok logikan dan apa ya bisa samakan gitu dengan bahasa Inggris karena hampir mirip untuk bagian dasarnya. Mungkin kita perhatikan bagian singular dan pluralnya. Nah, jadi kalau singular sendiri, biasanya ada ish, do, er, sie, es. Sama sebenarnya satu lagi ya, untuk Anda. Jadi Anda itu namanya sie juga. Jadi sama-sama sie. Paling yang mungkin kalian belum pernah tahu gitu bahasa Jerman, sie-nya sendiri itu ada tiga subjek. Jadi kalau kalian lihat di sini ada penggunaannya sie untuk dia perempuan atau she kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk sie yang ini yang saya jelaskan di sini, ini untuk Anda. Jadi memang tulisannya itu teman-teman sama. Cuman kalau Anda sendiri S-nya besar dan itu akan mempengaruhi karena nanti untuk seperti yang lain-lainnya akan berpengaruh. Bahasa Jerman itu kalau kapital sama kecil katanya aja itu sangat berpengaruh seperti itu. Sama satu lagi nih, teman-teman. Untuk Z-nya bagian ini yang bagian plural itu artinya they atau mereka seperti itu. Oke, jadi kalian mungkin kalau yang baru awam ya, jadi subjek sendiri itu ada tiga macam. Nanti eh, cara bedainnya sendiri juga akan dipengaruhi oleh kata kerjanya dan kata kerjanya akan berganti seperti itu. Oke, jadi dalam kalimatnya sendiri, das subjek jedoch steht immer im nominatif. Maksudnya sendiri apa? Jadi subjek itu selalu ada di bagian kasus nominatif. Kalau kalian pernah mendengar kasus nominatif sendiri, yaitu untuk tabelnya, untuk bagiannya subjek. Jadi nanti akan ada lagi kasus yang lainnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalian udah pernah tahu pasti karena sederhananya subjek itu ya pelakunya, siapa yang melakukannya. Nanti tergantung diganti aja saya, kamu, atau dia, atau yang lainnya. Seperti itu. Oke. Paling ini ya, you untuk plural artinya kalian. Karena mirip-mirip juga untuk yang iya. Mungkin kita coba lagi-lagi ya. Di sini ada namanya verb yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu verb sendiri adalah kata kerja. Jadi, siapa yang melakukan kegiatan, apa yang dilakukan. Kelas kata kerja yang dapat dikonjugasi. Biasanya kelas kata yang dapat dikonjugasi itu tuh terhadap subjeknya. Jadi, kalian bayangkan misalnya, eh, aku memakan apel gitu ya. Is as a apple. Misalnya saya coba tulis ya. Di sini, oke, is as a ein apple. Oh ya, kalau misalnya apa namanya objek atau nomen itu harus selalu besar gitu. Evel gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan kata kerja essen dari kata kerja infinitifnya essen memakan itu ketemu ish, ketemu aku gitu ya, ketemu saya itu nanti akhirannya atau endingnya itu berubah jadinya belakangnya dan nanti akan ini nggak cuman ish aja dan ini akan dipengaruhi oleh semua subjeknya. Kalau misalnya jadi do nantinya nantinya jadinya is kalau do. Nah, ini nanti akan berubah seperti yang bagian present ini. Jadi dia bilang es du 5 aus welche Handlung jemand oder etwas aufwird oder was mit jemanden oder etwas geschieht. Jadi artinya sendiri yaitu tergantung sama orangnya atau tergantung sama tergantung
ditugasi sama si subjeknya sendiri yang melakukan kegiatan tersebut. Sebenarnya ada berbagai jenis juga yang tadi saya sudah bilang, jenis kata kerjanya ya. Yang paling sederhana sih ada dua jenis kata kerja sendiri. Ada namanya regelmäßig Verben atau Schwache Verben. Lain katanya, maksud saya sendiri itu kalau artinya secara harfiah, kata kerja yang lemah atau yang sesuai aturan. Maksud saya sendiri itu apa? Jadi kalau kalian perhatikan, infinitif itu artinya kata kerja sebenarnya. Kalau kalian lihat dari kamus, itu kalau kalian nyari gitu ya, kata kerja sebenarnya itu namanya infinitif. Itu di sini ada namanya arbeiten atau bekerja. Jadi bekerja sendiri, kalau bagian presence itu dari bahasa Inggris juga, itu masa sekarang yang kita lakukan. Kalau kalian perhatikan, dia kata kerjanya belakangnya jadi arbeitet. Kenapa jadi arbeitet? Karena nanti akan terkonjugasi dengan R atau Z untuk yang singular seperti itu. Kemudian kalau kalian perhatikan juga di sini ada kasus untuk preteritum. Jadi preteritum sama perfect sebenarnya sama aja, lebih untuk masa lampau, menceritakan masa lampau. Jadi kalau kalian perhatikan preteritumnya itu arbeitete, kemudian perfectnya nanti jadi gearbeitet. Kalau kalian perhatikan juga untuk tabel yang bagian regelmäßig ini tidak terlalu berubah secara drastis ya. Jadi makanya namanya regelmäßig Verben. Walaupun memang berubah di bagian akhirnya, namun di bagian secara keseluruhan itu memang tidak terlalu berubah. Dan memang itu kan sesuai dengan aturan bahasa Jerman. Makanya dia bilang kata kerja yang lemah tidak banyak berubah seperti itu. Kita coba lanjut lagi. Di sini ada namanya unregelmäßig Verben atau starke Verben atau kata kerja yang kuat atau yang tidak sesuai aturan, unregel. Jadi dia nggak sesuai aturan. Jadi dia kayak nakal gitu. Kalau kalian lihat juga kalimat sederhananya di sini ada essen, essen yang tadi memakan atau makan gitu ya. Kalau kalian lihat presence-nya, kalau ketemu du, kamu, atau er, atau zi, dia nanti akan berubah nih, teman-teman. Dari essen, kalian bayangkan dari essen, dia akan berubah subjeknya, jadinya is. Vokalnya yang berubah, jadi e, jadi i. Seperti itu. Kemudian kalau kalian perhatikan preteritumnya juga, masa lampau, dia akan berubah drastis ya, jadi as. Dia memang akan berubah seperti itu, jadinya as. Kemudian kalau perfectnya sebenarnya nggak terlalu berubah banyak, dia akan berubah jadinya gegessen. Cuman sedikit aja sebenarnya. Tapi ini semua namanya Verben atau kata kerja yang sebenarnya tidak beraturan seperti itu. Sebenarnya secara sederhana ya, verb itu tadi kata kerja atau yang sedang melakukan. Yang apa yang dilakukannya. Di sini salah satu contohnya, di Kinder flashen im Wasser atau anak-anak sedang bermain air. Jadi yang kita tandain itu adalah kita sedang lakuin apa yang dilakukan oleh anak-anak itu. Jadi pertanyaan sendiri adalah was machen die Kinder, apa yang sedang dilakukan anak-anak itu. Jawabannya sendiri adalah di Kinder Fashion im Wasser. Anak-anak itu sedang bermain air seperti itu. Kalau kalian perhatikan juga sebenarnya nggak cuman seperti sampai sini aja ya kata kerja. Sebenarnya ini nggak saya jelaskan lebih lanjut karena ini agak panjang juga untuk penjelasannya. Cuman ternyata kata kerja sendiri itu jenisnya banyak banget nih teman-teman. Kalau bagian pertama di sini ada contohnya. Ini kata kerja yang sederhananya atau infinitifnya karena cuman berubahnya di bagian spelling aja. Kalau di Kinder memang dia tidak berubah, tetap spelling. Kalau bagian kedua itu namanya trend bar yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi dia kata kerjanya dia bisa dipisah. Aufstehen. Kata kerja sebenarnya itu namanya Aufstehen. Cuman kalau kalian lihat ya, ini namanya stem. Jadi auf-nya itu sebenarnya namanya prefix kata depan. Stein itu namanya stem kata dasarnya. Jadi si stein-nya ini yang diambil di posisi kedua. Kemudian yang auf-nya sendiri dia di bagian ende atau di bagian akhir. Nah, ini namanya trennbare Verben. Dari saya sendiri dia kalau kalian tahu itu adanya di level A1. Jadi A1 kita udah belajarin mengenai jenis-jenis kata kerja juga ya. Cuma memang di bagian bawah-bawah sini itu mungkin udah masuk ke bagian A2 juga. Kemudian nama dry ini nama reflexive verben, jadi kata kerja yang dipengaruhi oleh subjeknya. Jadi ada beberapa kata kerja yang dia itu ditandai dengan zig-zig, seperti itu. Dia akan berubah juga subjeknya nanti tergantung subjeknya apa. Gitu.
Oke, di sini nomor field juga, ini namanya have verbs plus passive zwei zur Bildung des Perfect. Maksud saya sendiri dia ada kata kerja bantu di bagian si perfectnya. Jadi perfect sendiri, masa lampau itu biasanya ada tambahannya. Jadi nggak cuman belakangnya, nggak cuman dia berubah. Kalian bayangin nggak cuman gearbeitet yang berubah, nanti ditambahin apakah itu nanti sein atau sind gitu ya, atau nanti dia haben atau hat. Nah itu kita akan pelajari juga kalau kalian masuk di bahasa loka juga. Itu nanti ada gantinya juga, ada perbedaannya juga gitu. Oke, yang nomor 5 juga sebenarnya udah saya jelaskan sedikit juga ya. Itu namanya verb plus infinitive. Jadi sebenarnya belum nomor 6 yang sudah saya jelaskan, mohon maaf. Nomor 5 ini yang belum pernah. Jadi ini tuh termasuk kata kerja sebenarnya jarang diketemuin. Kenapa? Karena lebih banyak gitu ya kata kerja sebenarnya. Salah satu kata kerja plus infinitive itu, kalian bayangkan kata kerja gehen. Gehen artinya jalan, tapi dia ada kata kerja bantunya atau infinitifnya, spazieren. Jadi kalau gehen sendiri, gate, di sini dia berubah jadi get, dia artinya jalan, tapi kalau spazieren, gehen artinya berkeliling. Berkeliling misalnya ke mall atau ke taman seperti itu. Kalau nomor 6 atau nomor 6 di kalimatnya, ini tadi sudah saya jelaskan, dia pakai modal verben. Jadi modal verben itu artinya misalnya saya harus belajar. Nah, harusnya ini namanya modal verben. Kalau di sini, die Kinder mochten ein Eis essen atau anak-anak ingin memakan sebuah es krim, ice. Jadi inginnya sendiri, mochtennya sendiri namanya modal verb seperti itu. Nah, ini tadi ya untuk kata kerja jenis-jenis kata kerjanya. Oke, kita coba next lagi ya. Ke saya selanjutnya lagi. Oke, di sini mungkin kalau kalian lihat mungkin ada yang beberapa udah paham namanya akusatif sama datif. Cuman kalau kalian yang belum paham ini sangat bagus banget karena ini akan mempengaruhi keseluruhan kalimat dalam bahasa Jerman. Jadi apa itu objek sendiri? Pasti kalian sudah tahu juga. Objek sendiri itu adalah siapa atau apa yang terpengaruh oleh tindakan tersebut. Salah satu contohnya di sini anjing mengejar kucing. Jadi kucingnya yang dijadikan objeknya, bukan anjingnya. Itu adalah subjeknya, yaitu dia mengejar kucing. Jadi kucingnya sendiri yang dijadikan objek gitu. Kalau kalian mungkin sudah pernah belajar ya, objek sendiri itu sebenarnya dibagi jadi dua. Jadi objek itu nggak cuma tentang nomen atau kata benda, dia juga bisa jadi pronomen. Jadi es kan sowohl nomen als auch pronomen. Jadi objek sendiri bisa nggak cuma untuk nomen kata benda, tetapi juga untuk pronomen kata ganti orang seperti itu. Jadi yang kalau kalian perhatikan juga objek itu dibagi jadi dua. Jadi namanya akusatif, kasus akusatif. Kasus akusatif juga kalau kalian jelaskan, kalau kalian belajar juga, itu nggak cuma kata kerjanya juga ya. Itu juga ada objek akusatif. Objek akusatif sendiri itu sih apa sih artinya gitu ya. Artinya sendiri adalah menggambarkan orang atau benda yang dipengaruhi oleh tindakan gitu. Sebenarnya sama aja. Dan objek datif, sebenarnya akusatif sama datif sama aja. Cuman tergantung dia kata kerjanya. Jadi ada jenis-jenisnya gitu di dalam bahasa Jerman. Jadi objek datif lebih ke orangnya, orang yang menerima sesuatu dari objek. Makanya sendiri kalau kalian mungkin udah belajar gitu ya, objek akusatif yang banyak, yang selalu banyak di dalam kalimat bahasa Jerman dibanding objek datif. Di sini adalah salah satu contohnya ya. Di bagian hijau ini, kalau kalian perhatikan di sini, kita lihat dulu. Nah, ini ya. Ini itu salah satu contoh objek akusatif gitu ya. Di sini ada kalimat die Kinder essen ein Eis atau tadi anak-anak gitu ya memakan sebuah es krim gitu. Jadi objeknya sendiri pasti kalian udah tahu yaitu es krimnya. Jadi ein Eis. Oh ya, dia juga akan berubah sesuai dengan artikelnya. Namun memang sekarang kita nggak terlalu belajar mengenai artikel. Jadi nanti akan berubah juga ya, tergantung artikelnya dia apa, seperti itu. Kemudian pertanyaannya sendiri adalah when. When oder was essen die Kinder. Jadi siapa atau apa yang dimakan anak-anak. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah was oder when. Kemudian untuk jawabannya sendiri ya, pasti di sini adalah die Kinder essen ein Eis. Jadi jawabannya lagi sebenarnya adalah ein Eisnya sendiri atau es krimnya. Oke, sebenarnya kita di sini kalau kalian perhatikan yang bagian warna merah ini adalah salah satu objek datif. Jadi objek datifnya tuh yang ditandain yang merah gitu.
Salah satu contohnya adalah Frau Müller gibt ihrer Tochter ein Handtuch. Jadi Nyonya Miller itu memberikan handuk kepada putrinya. Yang dijadikan objek datif itu yang mana? Ya putrinya, orangnya gitu, orang yang menerima sesuatunya. Kemudian yang jadiin objek akusatif yang mana? Yaitu adalah hantuhnya atau handuknya seperti itu. Jadi sebenarnya bisa nggak sih gitu ya? Mungkin pertanyaannya kan tadi objek gitu ya, objek datif itu orangnya aja. Bisa nggak sih jadi dia kata benda? Sebenarnya eh, bisa, tapi tergantung si kasusnya gitu. Tergantung kata kerjanya apa. Tapi memang kalau objek datif lebih ke orangnya yang menerimanya. Kemudian pertanyaan sendiri adalah wem oder was gibt Frau Müller ein Handtuch. Jadi dia lebih ke wem. Kalau tadi lebih ke when. Ini walaupun bedanya kecil ya, ini sangat pengaruh banget gitu. Nanti ada hubungannya juga sama namanya artikelnya juga. Jadi kalau kalian ingat sekarang, kalau pertanyaannya untuk siapa? Kalau datif wem. Kalau akusatif dia when. Jadi when oder was gibt Frau Miller ein Handtuch? Kepada siapa atau apa Nyonya Miller memberikan handuknya gitu ya. Jawabannya sendiri tadi ihrer Tochter, kepada putrinya. Jadi Tochter itu anak perempuan. Jadi kepada putrinya adalah ihrer Tochter gitu. Kalau kalian perhatikan juga di sini gitu ya. Ini untuk pronomen atau kata gantinya. Jadi yang nominatif sendiri adalah subjeknya. Subjek dari ich, du, er, es, sie, ihr, vi, sie, atau sie. Yang besar atau Anda. Oke, di sini kalau kalian juga lihat, akusatif. Dia kata gantinya juga akan berubah lumayan, berubahnya sedikit. Di bagian untuk R, sama bagian setelahnya itu berubah banyak. Tapi untuk bagian S sama Z kecil dia nggak berubah. Untuk yang ich, du, ihr, wir, sie, dia akan berubah. Kemudian untuk datifnya dia akan berubah banyak. Keseluruhannya dia akan berubah. Kecuali untuk ir, wir yang akusatif gitu. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan gitu ya, ada kalimat sederhana gitu ya. Jadi saya ingat ada kalimat ich liebe dich. Ada yang tahu nggak teman-teman artinya apa nih? Ich liebe dich. Ada yang Teman-teman tahu nggak? boleh on cam atau jawab di room chat ya. Ada yang tahu nggak teman-teman artinya apa? Ini kalimat populer, sederhana dan betul kata Kak Ilham, aku mencintai kamu. Oke, zagut ya. Jadi artinya sendiri aku mencintai kamu gitu ya. Itu ya betul artinya sendiri adalah aku mencintai kamu. Jadi is-nya sendiri itu adalah aku gitu ya. Kata kerjanya liebe atau sebenarnya infinitifnya lieben. Lieben mencintai. Tapi kok bisa jadi di harusnya kan kamu, harusnya kan du gitu ya. Sebenarnya kalau bahasa orang Jerman gitu ya, bisa nggak sih ich liebe du gitu ya? Sebenarnya bisa. Cuman gramatiknya yang salah gitu ya. Jadi karena kenapa dia jadinya dih gitu ya? Mungkin dia karena liebe, kata kerja lieben itu harus pakai objek akusatif gitu. Jadi baik lagi kata kerja pun dia kira-kira nih kata kerjanya masuknya plus objek akusatif, objek datif atau apa kayak gitu ya. Dia akan lihat dari tabelnya juga. Jadi kalau kalian lihat di sini kalimat sederhana ini, kalau kamu gitu ya, kalau libe ketemu kata kerja libe gitu ya, dia jadinya dishnya alih-alih do dia akan berubah jadinya dish karena kata kerja libe gitu. Mungkin kalimat sederhana juga we get as dear gitu ya. Kalau kalian tahu we get as dear, ada yang tahu nggak nih kalimat sederhana juga nih? Ini kalimat yang biasanya orang-orang nanyain eh, keadaannya. Ada yang tahu nggak kira-kira artinya apa nih? We get as deal, we get gitu ya. Kita coba lihat juga, betul, kata Ilham juga sama ke iPhone juga ya. Apa kabar kamu? Betul. Jadi apa kabar kamu? Kita tahu Indonesianya kamu gitu ya, harfiahnya kamu. Cuman eh, kenapa jadinya dear? Karena kata kerja geyen gitu ya, kata kerja geyen get ini dia termasuk plus objek datif. Jadi kita harus perhatikan juga gitu ya. Kita harus perhatikan, oh ternyata kata kerja ini butuhnya objek datif, bukan objek akusatif gitu ya. Jadi walaupun we get as do, itu balik lagi secara artinya ya benar, tapi secara gramatik gitu, itu adalah salah seperti itu. Makanya kalau kalian gitu ya, mungkin pas awal-awal menanyakan we get as dear, tapi ada yang nanyain balik lupa gitu ya. Undu, undu, padahal harusnya undir kayak gitu jawabannya.
Seperti itulah objek objek secara sederhana dalam kalimat sederhananya. Ya, nanti akan berubah juga tergantung subjeknya ya. Apakah itu jadi mish, apakah itu jadi mir, seperti itu. Di sini ada juga contoh yang lainnya. Kalau misalnya ada satu kalimat tapi ada dua subjek, gimana gitu ya. Mungkin ada juga yang, tapi kalau kata kerjanya itu misalnya akusatif gitu ya. Tapi ada juga objek datif, itu bagaimana gitu ya. Itu ya tetap aja kita harus lihat dulu kira-kira orangnya itu yang mana gitu. Karena orang itu dia blarer, guru gitu ya. Guru ada seorang gitu kan. Jadinya dia objek datif. Kemudian kalau dasbuh pastinya itu adalah buku gitu. Jadi ich gebe dem Lehrer das Buch. Jadi saya memberikan guru sebuah buku sebenarnya. Saya memberikan guru sebuah buku. Bukan saya memberikan buku guru kayak gitu. Jadi dem Lehrernya sendiri yang ditanya dengan merah itu adalah objek datif. Kalau yang dasbuh adalah objek akusatif. Seperti itu untuk penjelasan singkat mengenai objek. Dan baik lagi, masih banyak lagi mengenai objek atau tadi nomen atau pronomen. Baik lagi kita juga belum belajar mengenai artikel gitu. Jadi ini yang kalimat sederhananya, kalimat dasar atau yang dasarnya untuk sebuah objek sendiri. Itu ya, kita coba lanjut lagi. Di sini nih. Nah, ini mungkin sebenarnya kalau bagian ini tuh adanya agak di level atas, cuman karena kita lagi belajar mengenai kalimat, mungkin ada juga gitu ya, udah sampai level A1 ke atas. Jadi ini namanya tekamolo. Kalau kalian tahu, adverb atau namanya pelengkap. Atau keterangan, kalau kalian tahu keterangan. Biasanya keterangan kan ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan sebab akibat, seperti itu. Dan ini sama aja sebenarnya kayak bahasa Indonesia juga, tapi lebih kalau bahasa Jerman ada aturannya. Jadi TKMO itu lebih ke aturan urutannya. Jadi harus sesuai dengan urutannya. Jadi namanya aturan urutan keterangan dalam sebuah kalimat dalam bahasa Jerman. Yang ditanya dengan T, T itu temporal. Kalau kalian tahu juga, temporal itu adalah Zeit atau di sini temporal Angabe gitu ya. Coba saya anonym juga. Jadi di sini ada pertanyaan adalah one, one. Jadi one ini adalah kapan. Jadi kapan sih waktunya gitu ya? Kapan waktunya kapan gitu? Temporal Angabe. Di sini ada waktu Zeit. Ini kapan artinya? Keterangan waktu gitu ya, temporal. Kemudian di sini ada kausal. Kausal sendiri, kausal Angabe. Nanya ini tanda tanya, warum. Warum, kalau kalian tahu, warum itu mengapa. Jadi artinya itu lebih ke keterangan sebab. Sebabnya, Grun, alasan. Kita harus ngasih tahu alasannya, karena apa, kayak gitu. Kemudian di sini ada modal. Modal Angabe atau V. V itu lebih pertanyaannya bagaimana, bagaimana caranya, out atau wiser. Atau yaitu tadi jenisnya atau pengetahuannya atau bagaimana caranya, dengan apa, kayak gitu. Kemudian biasanya di sini yang akhir ya, itu lokal Angabe. Atau di sini pertanyaannya ada tiga nih. Ini ada wohin, woher. Wo itu di mana, wohin itu kemana, woher itu dari mana gitu. Intinya menanyakan keterangan tempat. Jadi lokal atau or tempatnya sendiri. Kemudian biasanya di bagian ini itu akhirannya mau pakai dia apa namanya Nebensat atau bagian akhirnya atau endnya gitu. Yang penting adalah balik lagi ya teman-teman untuk urutannya ini balik lagi ini urutannya. Jadi kalau urutannya ngacok itu sebenarnya kurang bagus gitu ya. Dan sebenarnya baik lagi gramatinya harus sesuai dengan urutan. Tapi mungkin kalau kalian nanya, tapi kan kalau misalnya dalam bahasa Jerman gitu ya, mungkin ada satu yang nggak ada. Misalnya kausalnya nih tiba-tiba nggak ada. Adanya cuman temola, temolo gitu ya. Bisa nggak sih teman-teman? Bisa. Jadi, tapi harus sesuai urutan. Jadi walaupun dia kausalnya nggak ada, temolanya harus sesuai urutan. T-nya di bagian awal, modalnya setelahnya, kemudian setelahnya lokal kayak gitu. Jadi kalau kalimat yang lengkap gitu ya, di sini ada temporal, causal, modal, lokal seperti itu. Salah satu contohnya di sini saya sudah bikin. Jadi kalimatnya adalah Ich lerne heute wegen der Prüfung sehr fleißig zu Hause. Artinya sendiri ya, teman-teman, hari ini saya belajar. Saya belajar dengan sangat rajin di rumah karena ujian. Baik lagi kita bisa artikan satu-satu, tapi kalau di dalam secara keseluruhan kita harus mengartikan sendiri konteksnya gitu. Karena kalau dilihatin satu-satu itu agak aneh. Jadi hari ini kan berarti harusnya kan kalau diartiin satu-satu kan saya belajar hari ini karena ujian sangat fasih kayak gitu. Jadi kita harus apa ya?
mengartikan secara keseluruhannya aja gitu. Ini juga saya sudah tandai juga. Jadi learner. Jadi learnernya itu dari kata kerja learnen ketemu ketemu ish jadinya belakangnya e. Kemudian heute sendiri itu artinya hari ini. Jadi hari ini adalah temporal. Ini juga ada bagiannya katanya. Di sini ya, adalah temporal, artinya adalah hari ini. Kemudian untuk kausalnya sendiri, Grund, alasannya, wegen der Prüfung, artinya karena ujian. Prüfung itu ujian gitu. Kemudian untuk Zervasi, ini bisa dengan sangat rajin, jadi bisa untuk ditambahin dengan cara, bisa juga untuk adjektifnya, tergantung kita mau nulisnya apa, kayak gitu. Kemudian di sini ada bagian lokalnya. Jadi lokalnya di mana nih adanya Zuhause. Zuhause berarti artinya di rumahnya gitu kan, di rumahnya dia gitu. Jadi ini adalah pelengkapnya saja Bekamolo. Tapi balik lagi bisa nggak sih kalau misalnya dia nggak ada semuanya? Itu juga nggak apa-apa. Yang penting adalah tadi ada subjek, verba, plus objek kayak gitu. Oke, so good. Kita mungkin coba lanjut lagi ya. Di sini Oke, kita tadi udah belajar banyak mengenai unsur-unsur penting dalam sebuah kalimat gitu ya, kalimat pola bahasa Jerman. Kita coba lanjut di sini ada salah satu jenis kalimat di dalam bahasa Jerman namanya Aussagesetz. Pasti kalian udah sangat tahu gitu ya kalimat ini Aussagesetz. Jadi ini adalah kalimat pernyataan di dalam bahasa Jerman. Ya, kalau kalimat pernyataan sendiri untuk apa sih fungsinya gitu ya? Untuk menyampaikan informasi pertama ya kan, atau fakta atau pendapat kita yang biasanya dicirikan oleh kata kerjanya balik lagi posisi kedua gitu. Sama ciri khasnya sendiri adalah titik atau pung. Pung. Jadi titik itu artinya pung. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada kalimatnya sendiri. Jadi di sini adalah The List ein Buch am Abend. Jadi dia membaca sebuah buku pada malam hari. Jadi kata kerjanya sendiri ada list, dia adanya di posisi kedua. Kemudian jangan lupa plus objek. Jadi ein Buch. Jadi ein Buchnya sendiri adalah sebuah objeknya. Am Abend. Jadi kalian tadi mau pakai keterangan waktu itu juga boleh. Am Abend kayak gitu. The List ein Buch am Abend. Dia membaca, dia perempuan ya ini ya, membaca sebuah buku pada malam hari. Di sini juga ada keterangannya. Kalau kalian perhatikan juga di sini yang sudah saya jelaskan juga di awal gitu ya. Di sini ich bin jetzt in Deutschland atau jetzt bin ich in Deutschland. Artinya sendiri saya sekarang adanya di Jerman atau sekarang saya di Jerman yaitu. Kalau secara Indonesianya mungkin itu masih bisa dapat dipahami dan Jerman juga bisa dapat dipahami. Yang penting baik lagi adalah Aussagesetz gitu. Kata kerja selalu di posisi kedua. Subjek mau di posisi kemana aja itu boleh. Sebenarnya balik lagi dia nggak boleh jauh-jauh sama si kata kerjanya gitu. Bisa di bagian awal atau di sampingnya, bagian kanannya kata kerja boleh seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi. Kalau tadi ini namanya Aussagesetz, gitu ya. Kalau yang ini sekarang kita namanya Fragesatz. Biasanya kalau udah ada kalimat pernyataan pasti ada kalimat tanya gitu, Fragesatz. Fragesatz sendiri sebenarnya ada dua ya jenisnya yang pasti kalian juga udah pernah pelajarin. Biasanya untuk apa sih gitu ya Fragesat sendiri? Dipakai untuk menanyakan informasi tertentu atau menanyakan gitu ya. Tandanya menanyakan, nanyain apa sih informasinya gitu ya. Jadi kata tanya atau W-word di posisi pertama untuk ciri khas yang W-frage. Jadi salah satu jenis kalimat tanya itu namanya W-frage. Jadi W-frage sendiri itu kalau kalian bayangkan itu tuh kayak bahasa Inggrisnya 5W plus 1H. Jadi tapi kalau versi Jerman dia itu depannya W semua. Jadi di sini depannya W semua. W-frage. Jadi pertanyaannya sendiri lebih ke nanyain secara apa ya, secara umum gitu ya. Where is das? Siapa itu? Kita bisa jawab, das is mein Bruder Max. Ini adalah keluarga saudaranya aku gitu, saudaranya aku Max gitu. Atau misalnya pertanyaan yang paling sederhana, wie heißt du? Woher comes du? Atau we get as dear yang tadi juga menanyakan gimana kabar kamu, nama kamu siapa? Ya kita jawab secara lebih umum, secara lebih luas kayak gitu. Nama saya adalah siapa? Ich heiße Shiva kayak gitu. Atau was machst du heute? Gitu ya. Ich gehe ins Kino. Apa yang kamu lakukan hari ini? Kalian lagi ngapain gitu ya? Ich lerne Deutsch. Aku belajar bahasa Jerman gitu. Oke, jadi wave frage sendiri ditanya dengan depannya WW. Jadi where lebih ke nanyain siapa, was lebih ke apa gitu ya. We bagaimana gitu ya. Jadi
Sini mungkin saya tambahin kayak wo gitu ya. Was itu lebih kayak what, apa, kemudian lebih bagaimana kayak gitu. How, bagaimana kayak gitu. One tadi kapan. We juga sebenarnya sama juga. Ada we aja, ada wie lange gitu. Seberapa lama. Wo lebst du? Di mana kamu tinggal? In Berlin. Dia bilang di Berlin gitu ya. Welcome Marine. Dari mana? Marine berasal gitu ya. Aus Frankreich. Dari Frankreich atau Prancis. Wohin fährst du? Kemana kamu pergi? Nah, Italia. Ke Italia seperti itu. Pokoknya kalau we frage itu ditandai dengan V. Dan posisinya gitu ya. Posisi kata kerja itu di posisi kedua untuk W-frage. Jadi ini cirinya untuk bagian W-frage sendiri. Jadi verbnya, kata kerjanya selalu di posisi kedua. Is, max, bezoeks, bis, kayak gitu. Baik lagi ya, maksud saya posisi kedua bukan kita hitung ini satu, dua, tiga gitu. Tapi kita harus cari tahu kira-kira posisinya itu adanya di mana. Seperti ini. Jadi ini tuh udah satu kesatuan, bilang ya. Jadi kita nggak bisa apa ya, menghitung satu, dua, tiga gitu. Bukan maksud saya posisi kedua, ini benar-benar di posisi kedua. Jadi kita harus lihat kira-kira posisi pertamanya ini ada berapa kalimat gitu. Kalau misalnya bahasa Jerman yang sangat udah tinggi gitu ya, kita bisa jadi itu subjeknya nyempil, kecil banget, bisa jadi posisi pertamanya tuh panjang banget. Mungkin kalau kalian pernah lihat bahasa Jerman tulisannya panjang banget, tapi kata kerjanya kecil, itu bisa jadi eh, posisi pertamanya untuk subjeknya itu kalimat yang benar-benar panjang gitu. Oke, kemudian di sini ada yang namanya ya oder nein Frage. Ya oder nein Frage itu simple aja, jawabannya lebih ke iya atau tidak. Misalnya di sini ada is das Max, apakah itu Max? Jawabannya kalau iya gitu ya, ya, das is Max gitu ya. Kalau misalnya bukan, nein, das ist Tom seperti itu. Jadi lebih ke menanyakan ya atau tidak gitu. Gehen wir heute ins Kino? Kita pergi hari ini ke bioskop gitu ya. Kita pergi hari ini ke bioskop gitu ya. Jadi jawabannya kalau misalnya iya gitu ya, iya super, iya kayak oke keren, cool kayak gitu, baik kayak gitu ya. Kalau misalnya tidak, tinggal bilang nine gitu. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, kalau yang ada nine lebih ke kata kerjanya di posisi pertama. Kalau tadi di awal saya sudah jelaskan posisi kata kerja itu kan di posisi kedua aja, tapi pengecualian untuk yang ini ya ada nine fragenya, dia adanya di posisi pertama. Kenapa? Karena tidak ada wave fragenya, tidak ada yang wowonya atau apa atau wewardnya seperti itu. Jadi langsung menanyakan. Makanya jawabannya untuk kalimat tanya ini lebih ke spesifik. Iya atau tidak seperti itu. Oke, jadi balik lagi. Di sini ada salah satu contohnya juga ya. Jadi ada ya, ada nine, frage sama weword frage, web frage. Kalau web fragenya sendiri gitu ya, di sini kalau kalian perhatikan juga, di sini ada posisinya juga ya, yang sudah saya jelaskan. Posisi pertama bisa ditandai dengan verb word, wo lab air, we lab air, gitu ya. Wo artinya di mana dia laki-laki tinggal. Of dem land, adanya di kotanya gitu ya, di negaranya. We lab air, bagaimana dia tinggal. Stress free, gitu, dia bebas. Maksudnya dia bebas stres gitu ya. Dia verb versi pertama, verbnya tadi lab, kata kerjanya lab di posisi kedua, sama subjeknya. Nah, malah subjeknya ini adanya di posisi ketiga atau setelah si kata kerjanya. Jangan lupa pakai tanda tanya, jangan lupa pakai tanda tanyanya juga untuk frage sendiri. Oke, kita coba lanjut lagi di sini ya. Oke, yang terakhir sendiri kita sudah banyak banget belajar dan terakhir di sini bahasa Jerman semua. Jadi netizen, jadi ada sebuah catatan akhir Erklärung. Jadi aku bacain aja gitu ya. Di sini ada im in Aussagesetzen steht das konjugierte Verb aus Position 2. Jadi maksudnya sendiri tadi kalimat pernyataan itu selalu ditandain dengan kata kerja yang dikonjugasikan dan adanya di posisi kedua gitu. Jangan lupa juga kata kerja atau verb adanya di posisi kedua. Tapi kecuali untuk yang ya ada nine frage ya. Kemudian di sini juga im Aussagesatz mit Modalverb steht das konjugierte Modalverb aus Position 2 und der Infinitiv am Satzende. Jadi maksudnya sendiri
Yaitu kata kerja itu kalau misalnya ditambah dengan modal verb gitu ya, yang terkonjugasi, itu selalu juga adanya di posisi kedua. Jadi balik lagi, kata kerja walaupun di posisi kedua, kata kerja kan ada banyak jenis macamnya. Yang penting, oh ini karena dia termasuk kata kerja, jadi dia harus dikasih taruhnya di posisi kedua gitu. Bukan kata kerja yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada modal verben atau yang kayak tadi saya harus berenang, harusnya ya tetap di posisi kedua. Walaupun kata kerja sebenarnya gitu ya, kata kerja sebenarnya itu di posisi pertama. Salah satu contohnya gitu mungkin kalau kalian lupa lagi, MO ya, MO itu modal verben, ich kan atau ich muss atau ich kann aja. Ich kann schwimmen. Jadi ini adalah salah satu contoh modal verben. Saya bisa berenang gitu ya. Saya bisa berenang. Mungkin yang dalam pikiran kalian pastinya, schwimmen pasti itu adalah kata kerjanya. Tapi kok dia nggak di posisi kedua gitu ya, Frau? Mungkin kalau kalian penasaran gitu ya. Ya iya, karena kan, tadi yang sudah saya bilang, kan ini namanya modal verben. Jadi dia termasuk kata kerja, tapi namanya kata kerja bantu. Help verbs namanya. Jadi karena dia termasuk kata kerja, walaupun bukan kata kerja sebenarnya, dia adanya di posisi kedua. Makanya tadi tulisan bahasa Jermannya kayak gitu. Modal verb itu harus di posisi kedua gitu. Untuk schwimmennya sendiri berarti ada di posisi berapa, Frau gitu ya. Posisi ketiga itu namanya bagian Satzende atau di posisi akhir kayak gitu. Ich kann schwimmen. Kalau kalian misalnya ich kann misalnya misalnya am Strand gitu ya. Aku bisa berenang gitu ya di pantai gitu ya. Mungkin am Strand gitu ya. Di pantai misalnya di bagian ini gitu ya. Ini tetap di bagian akhirnya si Schwimmen-nya kayak gitu. Jadi baik lagi, oh berarti bisa ya untuk kata kerja di bagian akhir itu bisa. Yang penting adalah kata kerja yang pokoknya kata kerja gitu di posisi kedua. Nanti untuk kata kerja setelahnya gitu ya adanya di bagian akhir gitu. Atau sama seperti yang tadi namanya trend bar, Ausstehen, stat, titik-titik, auf, seperti itu. Nah, ini kita coba lanjut juga tulisan yang ketiga gitu ya. Dia bilang, by trennbar Verben steht das konjugierte Verb aus Position 2 und das trennbare Präfix am Satzende. Nah, ini juga yang sudah saya jelaskan di awal juga ya. Jadi, trennbar atau kata kerja yang bisa dipisah, itu juga di posisi kedua gitu ya. Misalnya tadi kalimatnya, ich stehe, misalnya ich stehe am Morgen gitu ya auf artinya sendiri aku bangun pagi gitu ya. Aku bangun tidur pagi gitu. Atau misalnya isteya 7 Uhr auf gitu ya. Kata kerja sebenarnya teman-teman mungkin kalau kalian tahu juga aufstehen. Tadi ya kalimat yang sebelum-sebelumnya. Nah, kata kerja sebenarnya kan aufstehen nih teman-teman. Tapi kok bisa berubah jadi kayak gini? Iya, karena namanya trend bar. Namanya trend baru verben. Jadi nanti kalau kalian belajar juga, oh ada kata kerja yang bisa dipisah. Salah satu contohnya ya ini, Ausstehen. Ini namanya prefix nih teman-teman. Prefix. Jadi ini namanya prefix. Kata depan. Kalau kita tuh kayak makan, memakan kayak gitu. Memberi kayak gitu. Pokoknya depannya kayak me. Kalau di mereka banyak ada namanya auf, ein, baik, itu pokoknya banyak banget untuk kata depannya gitu. Tapi nanti juga ada kata kerja yang tulisannya tuh kayaknya bisa dipisah, tapi ternyata nggak bisa gitu. Ada juga, pokoknya banyak banget untuk kata kerja sendiri kayak gitu. Yang penting kalian cukup tahu, oh ini salah satu jenis kata kerja yang bisa dipisah. Ausstehen. Nanti balik lagi ya teman-teman. Kalau is, dia akan lihat juga kata kerjanya, konjugasi namanya. Kita harus lihat juga subjeknya itu is. Walaupun kata kerjanya Ausstehen, dia akan berubah. Jadi nanti untuk kata kerja, dia akan berubah. Jadi dari EM, jadinya jadi E aja, kayak gitu. Untuk subjeknya sendiri. Oke, yang terakhir sendiri gitu ya. Di sini dia bilang, gibt es in einem Satz zwei Verben oder ein Verb aus zwei Teilen, bilden diese Teile eine Satzklammer. Atau ketika dalam satu kalimat itu tuh berupa dua kata kerja atau satu kata kerja yang terdiri dari dua bagian, maka terbentuklah disebut Satzklammer. Jadi maksudnya ada kurung kalimatnya gitu. Jadi verb di posisi kedua dan unsur verb lainnya tuh nanti bisa di bagian akhir. Jadi kalimatnya itu di akhir kalimat yang seperti dua penjepit yang membingkai informasi ini tersebut kayak gitu. Oke, jadi itu sendiri untuk pola-pola kalimat dalam bahasa Jerman sendiri.
Kalau bagian ini kalian cukup tahu aja, oh catatan penting untuk lebih ke posisinya, posisi kalimat khususnya kata kerjanya sendiri gitu. Oke, mungkin itu dulu kali ya untuk penjelasan kita hari ini. Jadi setelah ini gitu ya. Setelah ini bakal ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya kalian mungkin masih penasaran gitu ya dalam pola kalimat dalam bahasa Jerman, dipersilahkan untuk menanyakan aja kepada saya langsung gitu. Jadi boleh nih teman-teman kalau kalian masih bingung bisa lewat ini ya, raise hand atau mungkin kalau kalian malu-malu gitu ya, bisa lewat chatan aja. Oke nih teman-teman mungkin ada yang mau tanya gitu ya. Iya nih boleh kalau misalnya kalian mungkin penasaran gitu ya dalam pola kalimat khususnya gitu ya. Boleh banget nanya atau kalian mungkin masih bingung dalam saat yang tadi saya jelaskan gitu. Mungkin ada yang kurang penjelasannya itu boleh banget. Itu ada yang bertanya tuh Kak Syifa. Oke, ini ada yang bertanya dari, coba kita lihat dulu ya. Izin Kak, mau tanya dari Kak Rizky. Boleh dijelasin lagi nggak ya sama objek gitu ya? Cuman dijelasin dengan analogi dengan bahasa Inggris. Sebenarnya saya belum terlalu tahu mengenai bahasa Inggris karena baik lagi unsurnya tuh agak berbeda gitu pola kalimatnya sendiri. Cuman untuknya ini bedanya sendiri kalau bahasa Inggris mungkin ya, dia kan objeknya ya itu aja gitu. Tapi kalau misalnya bahasa Jerman itu nanti objeknya dibagi jadi dua gitu. Jadi ya kira-kira objeknya akusatif atau datif. Kita mungkin jelasin sedikit di bagian objek yang tadi ya. Karena itu nanti memang yang agak bukan susahnya ya, mungkin yang harus kita apa ya belajar lebih lagi itu di bagian objeknya sendiri gitu. Jadi sebenarnya gitu ya, objek sendiri itu tadi yang sudah saya jelaskan itu kan dibagi jadi dua. Kira-kira itu ada objek akusatif dan objek datif gitu. Sebenarnya objek sendiri itu kan dipengaruhi oleh kata kerjanya. Jadi kata kerjanya nanti dibagi lagi dia ada namanya kata kerja yang emang harus pakai objek akusatif. Ada juga yang pakai datif. Salah satu contohnya yang paling gampang tadi libu sendiri gitu yang mencintai. Jadi kata kerja lieben gitu ya. Oh, kita mungkin nggak tahu nih cara taunya tuh dari mana mungkin ya. Apa kata kerjanya itu akusatif atau datif. Lihatnya balik lagi dari kamus atau Wörterbuchnya. Dari kamusnya itu sangat penting. Kalau misalnya kalian lihat itu di Google, di kamusnya itu lengkap banget. Jadi misalnya kalian cari nih Lieben. Oh dia plus akusatif. Biasanya singkatannya AKK. AKK gitu ya, langsung AKK gini. Dia itu misalnya pakai AKK, berarti kita plus objek akusatif plus AKK plus akusatif kayak gitu. Jadi ya itu dia harus memakai objek akusatif. Jadi kalau misalnya pakai objek akusatif, kita lihat dia akan berubah nih. Misalnya tadi ich liebe dich, aku mencintai kamu. Dunya kita tahu objeknya itu atau orangnya itu adalah kamunya gitu ya, nomennya sebagai bendanya gitu, kata bendanya. Karena dia karena dia pas akusatif, dia akan berubah dari do ini jadi dish kayak gitu. Contoh gampangnya untuk datif sendiri gitu ya. Dia tadi misalnya we get gitu ya, menanyakan dari kata kerja gehen. Gehen itu namanya pas datif. Tapi baik lagi nanti juga ada kata kerja yang dia bisa akusatif atau datif, tergantung konteksnya juga gitu.
Karena dia menanyakan kamu gitu ya, gimana kabar kamu? Karena dia plus datif, dia akan berubah nih dari yang do ini dia akan berubah jadinya dir gitu. Alih-alih dish, alih-alih do, dia akan berubah jadinya dir. Jadi itu ya, sebenarnya kalau apa namanya datif sendiri, objek yang tidak langsung atau yaitu indirect object. Kalau bahasa Inggris tuh kayak to atau for-nya gitulah, untuk menanyakan siapa gitu. Mungkin yang saya sedikit tahu ya, kalau misalnya bahasa Inggris itu lebih ke to atau for-nya, atau kepada siapanya, kepada orangnya, kayak gitu. Jadi siapa yang menerima sesuatunya. Contohnya mungkin kalau buku gitu ya, mungkin saya artikan gitu, apa ya, saya memberikan gitu. Memberikan berarti I give gitu ya. I give the book gitu ya. To him. Jadi himnya sendiri gitu ya. Himnya sendiri yang dijadiin objek datifnya kayak gitu. The book-nya itu nanti jadinya akusatifnya gitu. Jadi kalau kalian bayangkan misalnya tadi siapa tadi ya? Ya, Kak Rizky gitu ya. Kak Rizky bayangkan si kata give-nya ini kita nyari tahu give-nya, oh ternyata dia kasusnya apa kayak gitu. Karena dia orang gitu ya, ngomongin orang itu jadi si objek datifnya jadinya him, dia akan berubah dari he jadinya him seperti itu, dan itu jadinya plus objek datif kayak gitu. Namanya sendiri kalau objek datif tadi eh, keterangan objek yang tidak langsung gitu, tidak langsungnya, jadi secara tidak langsungnya. Tapi kalau objek datif lebih ke objek yang secara langsung, yang apa ya, yang terlalu yang langsung dikenai kayak gitu, objek langsung terpengaruh oleh si kata kerjanya sendiri kayak gitu. Jadi yaitu tadi untuk dalam bahasa Jermannya paling apa ya, ich gebe gitu ya. I, ich gebe. Ich gebe ihm das Buch gitu. Jadi sebenarnya untuk posisinya juga gitu ya. Ini sama seperti kayak gini. Kalau ini kan guru, kalau ini laki-laki ya, dia laki-laki gitu ya. Jadi imnya sendiri yang dikenai apa namanya objek datifnya, dan dia harus di posisinya di samping kata kerjanya dibanding objeknya, dia dibanding objek ini ya akusatif, si datifnya di depan. Jadi di depannya dulu kayak gitu. Kalau yang bagian kanan, yang bagian akhir gitu ya, baru dasbuhnya kayak gitu. Paling itu ya untuk apa perbandingan untuk misalnya bahasa Inggrisnya kayak gitu. Oke, paling ya itu objek langsung tadi, objek akusatif gitu ya. Salah satunya tadi lieben, atau mungkin kata kerja lainnya kalau tahu mungkin Zain atau melihat paling apa ya, buku lagi gitu ya, paling gampang is gitu ya, is Zeya ein Buch. Artinya sendiri gitu ya, saya melihat sebuah buku. Nah, ini kata kerja apa namanya? Kata kerja ini Zain, dari kata kerja Zain belakangnya N gitu ya. Karena ketemu is jadinya belakangnya E. Kalau Ainbu sendiri karena dia Zainnya ini plus plus akusatif. Kalau kalian lihat di kamusnya dia plus akusatif. Jadi Ainbuhnya sendiri harus diganti dengan apa namanya akusatif objeknya. BTW juga kenapa dia Ainbuch? Karena sebuah buku. Nanti dia akan berubah lagi. Kalau kalian lihat juga artikel gitu ya, artikel ini namanya apa namanya, unbestimmte, atau artikel yang tidak terdefinisi gitu. Kalau apa namanya, dibanding sama bahasa Inggris dia kayak A-nya gitu. Jadi nanti ada juga ya debuhnya itu kayak dasnya kayak gitu. Jadi ini mungkin kita agak melenceng dari pembahasannya. Jadi nanti kalau the-nya itu lebih ke das. Jadi nanti artikel sendiri ada namanya definitor artikel. Artikel yang bisa terdefinisi, ada juga artikel yang tidak terdefinisi, kayak gitu. Jadi perbandingannya, kalau das ini lebih kayak the-nya, kalau I-nya ini lebih kayak E-nya. Tapi nanti juga ada juga gendernya, gitu. Kira-kira gendernya itu das, der, atau di, gitu. Oke, itu akan panjang banget untuk penjelasannya. Yang penting, kalian cukup tahu kalau pembandingan bahasa Inggrisnya. Mungkin pembandingannya kalimatnya I see gitu ya. I see a book kayak gitu. Saya melihat buku gitu ya. Jadi a book-nya sendiri itu yang dijadiin objek akusatifnya gitu. Oke, mungkin sampai sini apakah sudah jelas belum nih, Kak Rizky? Ya,
Iya betul, berarti sifatnya mengikat antara predikat dengan bentuk objek. Iya betul. Jadi makanya kalau bikin kalimat kita harus cari tahu gitu ya. Yang paling penting adalah kata kerjanya. Kata kerjanya kita mau nulis kata kerja apa. Kemudian kita lihat dulu subjeknya juga gitu. Jadi kalau misalnya kalimat sederhana di seluruh dunia juga, itu kan paling sederhananya adalah subjek sama verb gitu ya. Subjek sama verb. Saya berenang gitu ya. Misalnya ada juga misalnya ich schwimme. Iswimmer, saya berenang. Kita tahu, oh berarti saya berenang aja gitu, nggak perlu pakai objek. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga yang membutuhkan objek. Salah satunya tadi saya memberikan apa gitu ya? Ya berarti kita perlu objeknya, memberikan buku. Mungkin ditambah memberikan kepada siapa kayak gitu tambahin lagi gitu. Jadi emang harus mengikat karena itu dasar dalam sebuah kalimat, dalam semua kalimat dalam seluruh dunia juga kita harus mengikat gitu. Tapi memang bahasa Jerman itu benar-benar sangat mengikat tergantung si kata kerja, tergantung objeknya, tergantung si subjeknya sendiri kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu kali ya penjelasan. eh Mungkin mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya agak kurang gitu ya, atau kurang lengkap dari Kariski sendiri. Gitu. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi, mungkin yang mau kalian tanya gitu ya, karena tadi udah sangat panjang sekali. Karena setelah ini bakal ada teman-teman bakal ada kuisnya, jadi nanti kalian bisa coba mengerjakan kuisnya gitu di saya selanjutnya. Apakah ada yang mau tanya lagi? Bisa resen atau bisa lewat chat juga seperti Karisi juga. Gak ada yang mau ditanyakan kayaknya Kak Fro. Boleh Oke, dilanjut aja. oke, kalau tidak ada, oke tidak ada masalah ya. Karena yang penting kalian udah cukup tahu gitu ya. Kalau kalian belum pernah belajar gitu ya, yang baru banget nyemplung, oh ternyata kalimat bahasa Jerman tuh tidak sesederhana itu kayak gitu. Ternyata kita harus belajar subjeknya juga, objeknya juga, apalagi kata kerjanya gitu. Mending kalian tahu yang paling sederhana adalah subjek, verb, plus objek. Ya itu, kalau kalian bikin kalimat sederhananya. Nanti kalian coba lebih tahu lagi of subjek-subjek sendiri itu kayak gimana, kata kerjanya juga kayak gimana gitu ya. Karena ini kita baru belajar kata kerjanya sedikit aja. Salah satu jenisnya gitu ya, lemah atau kuat gitu ya. Kemudian objeknya sendiri, objeknya kira-kira akusatif atau datifnya sendiri. Oke, mungkin saya sudah cukupi dulu untuk materi kita hari ini. Kita coba lanjut lagi dibantu juga nanti Kak sama Frau Kaila ya. Salah satu tutor juga di sini yang akan membantu kalian untuk mengerjakan kuisnya nih. Boleh kita bantu nih sama Kak Kaila juga. Terima kasih Frau Siva. Kellerzeit setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh Frau Siva tadi, sekarang kita masuk ke sesi kuis. Tenang aja, santai kalau misalnya kalian salah juga agak apa-apa karena kita belajar dari situ. Jadi di slide ini ada 3 pertanyaan atau 3 soal yang berisi kata-katanya masih acak dan tugas kalian ini itu menyusun kata-kata tersebut menjadi satu kalimat dalam bahasa Jerman yang benar. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah tahu, langsung lihat terus sudah tahu, boleh dikit dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Setelah itu, yang sudah tahu jawabannya bisa boleh langsung di on mic atau raise hand atau juga bisa kirim jawabannya lewat chat, kolom chat. Boleh? Saya beri waktu 2 menit. Kalian bisa, dan jangan lupa ingat lagi dan perhatikan urutan kata kerjanya, terutama posisi subjek dan verben yang sudah dijelaskan oleh Frau Shiva tadi.
Boleh teman-teman kalau kalian mau coba kerjain bisa salah satunya atau langsung ketiganya gitu. Lewat chatan aja, lewat meeting chatnya. Gak apa-apa kalau kalian takut salah gitu. Kalau Oke, menjawabnya semangat tidak ya. berurutan juga nggak Iya, nggak apa-apa. apa. Bisa salah satunya juga boleh atau langsung ketiganya kalau kalian langsung bisa gitu juga boleh. Jangan lupa yang paling penting tadi ada di materinya yang sudah jelasin Frau Shiva itu TK, bagian TK mulu. Apa itu TK mulu? Ayo teman-teman, bagi yang tahu jawabannya boleh banget jawab di room chat atau on mic juga boleh. Udah ada yang jawab tuh, Kak. Oh, udah ada yang jawab nih. Dari Kak Muhammad Ilham. Katanya no, jawaban nomor satu itu Ermak Cavendish. Kalau kata Kak Safira, Morgan Cavendish. Betul. Bedanya di kata kerjanya ya, Morgan dan Mark. Jadi jawabannya benar itu nomor nomor satu, Ermak Cavendish. Betul, Kak Ilham. Bukan Morgan Cavendish, Kak. Sebenarnya benar. eh Morgan ini kata infinitifnya, kata kerja infinitifnya Morgan, tetapi karena subjeknya R, maka Morgan ini berubah menjadi Mark. Seperti itu. Perhatikan lagi subjeknya karena setiap eh, predikat atau verben dalam bahasa Jerman itu pasti berubah sesuai dengan subjeknya. Itu. Terus nomor dua di sini fahren am Wochenende wir nach Berlin mit dem Zug. Jawaban Kak Ilham di sini am Wochenende fahren wir mit dem Zug nach Berlin. Kalau seperti ini bisa sebenarnya subjeknya itu di posisi ketiga dan varennya seperti biasa di posisi kedua. Tapi kalau kita mengikuti urutan atau syarat TK yang betul itu wir-nya harus ada di posisi pertama. Jadi dibalik wir fahren am Wochenende mit dem Zug nach Berlin. Nah, seperti ini. Jadi posisinya itu subjek yang pertama fahren, setelah itu temporalnya di sini am Wochenende pada akhir pekan. Kemudian karena di sini modalnya tidak kausalnya tidak ada, dengan cara apa atau kenapa kenapa dia melakukan itu, tetapi di sini ada modalnya yaitu mit dem Zug dengan cara dia dengan kereta atau naik dengan kereta ke tempatnya Berlin. Nah, Berlin seperti itu. Jadi di sini modalnya tidak ada, yang ada itu eh, temporalnya am Wochenende, terus di sini ada modalnya mit dem Zug dan tempatnya kemana dia yaitu nah Berlin. Seperti ini. Jadi yang benar jawabannya Wir fahren am Wochenende mit dem Zug nach Berlin. Nah, nomor tiga, jawabannya itu Er kann heute sehr gut singen. Atau bisa juga sebenarnya jawaban Kak Ilham, Meine Freunde kann heute sehr gut singen. Meine Freunde, coba. Hmm, tadi nomor tiga itu soalnya R atau Meine Freunde? Freunden.
Oh, meine Freundin. Oke, berarti betul meine Freundin. Saya salah lihat tadi ya, Entschuldigung. Yang benar itu meine Freundin, R-nya tadi salah. Meine Freundin kan sehr gut singen. Nah, oke. Jadi R di sini, eh, meine Freundin, teman saya yang perempuan, bisa bernyanyi dengan sangat baik hari ini. Karena di sini ada kata kan atau können infinitifnya berupa modal verben atau kata kerja bantu untuk verben singen di sini. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Frau Shiva tadi, kalau ada modal verben, posisi kedua itu modal verbennya dan posisi verben yang lainnya atau singen di sini verbennya itu ada pada akhir kalimat dalam bentuk infinitif. Seperti itu. Meine Freundin kann heute sehr gut singen. Urutannya subjek, modal verben können, keterangannya yaitu heute sehr gut singen. Singen itu verbennya. Seperti itu. Meine Freundin. Ih, keren ini Kak Ilham sudah bisa menjawab ketiga soalnya dengan baik. Sebelumnya Kak Ilham udah belajar bahasa Jerman ya berarti nih. Ih, oke. Sudah, oh iya bagus banget, keren-keren. Oke, sampai sini berarti sebenarnya urutan dalam bahasa Jerman seperti matematika ya ada saling terikat atau apa seperti itu. Tapi tenang aja, kita akan belajar bersama-sama pelan-pelan dan pastinya nanti kalau setelah belajar terus-menerus akan bisa kok bahasa Jerman. Nah, ternyata kelihatannya bahasa Jerman itu nggak sesulit kelihatannya kok guys, tenang aja. Oke, very good semuanya untuk atas partisipasi dan keaktivitas aktifannya. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Kanada. Oke, vielen Dank, Frau Kaila und Frau Shiva. By the way, kenalin aku Cita ya teman-teman. Di sini aku mau nanya deh ke teman-teman, menurut kalian gimana sih belajar bahasa Jerman, mudah atau sulit? Mungkin em, kalau kalian belum pernah sama sekali terlihatnya sulit ya, tapi kalau udah mencoba memahami pelan-pelan pasti lama-lama nggak sesulit yang kalian kira seperti Frau Kayla bilang tadi gitu. Jadi aku juga mau kasih em, kasih himbauan sedikit kalau sebenarnya tuh eh, nggak akan sesulit yang tadi. Jadi kalau kalian belajar bahasa Jerman dari nol di bahasa loka, kalian jangan takut pusing ya, karena kalau dari materi sebelumnya yang Deutsche Satze tadi, itu tuh kita lagi dalam rangka trial class. Jadi materi-materinya itu cuma cuplikan ya, nggak akan 100% seperti kondisi kelas aslinya nanti yang akan lebih menyesuaikan materinya per sesi gitu. Jadi akan jauh lebih terarah gitu. Terus jadi kalau kalian mau coba belajar di bahasa lokal bisa langsung hubungin admin aja. Jadi kalau asal Freunde tuh niat belajar ya, pasti tutor kita tuh bimbing kalian dari nol. Jadi nggak perlu khawatir juga kalau Freunde ada yang baru mulai belajar dari nol banget gitu, akan dijelasin gitu. Dan juga kenapa begitu? Karena kelas-kelas kami itu dirancang ramah bagi pemula. Oke, jadi kalian nggak perlu takut buat belajar. Udah gitu, kelas kita ini 100% online ya, dan fleksibel. Jadi cocok banget buat kalian yang lagi sibuk sekolah atau kerja. Terus kurikulum kita juga ter-up to date, ya. Terus diajar juga oleh tutor-tutor berpengalaman kayak Frau Shiva dan Frau Kaila. Terus yang paling penting, kelasnya juga interaktif. Jadi kalian nggak cuma dengerin, tapi juga akan ada prakteknya. Kayak tadi, kuis itu baru contoh cuplikan dari salah satu praktek di kelas kita gitu. Terus biaya kelas kita juga terjangkau, tapi kualitas tetap maksimal. Maksudnya apa tuh? Kanada kenapa tuh, Kak? Oke, terus di sini Maaf, salah juga efek ya. aku mau kasih tunjuk ada beberapa review atau testimoni ya dari beberapa murid yang pernah belajar di bahasa lokal.
Salah satunya di situ ada dari aku ya, ada Frau Cita, ada juga dari Frau Shiva dan juga Frau Kaila. Tapi kalau mau lihat testimoni lebih lengkapnya, bisa langsung kepoin Instagram kita aja. Oke, weiter bitte. Oke, nah di sini aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang udah sekiranya mantep buat mau lanjut belajar di kita. Aku mau jelasin kalau di bahasa lokal itu ada 3 tipe kelas ya yang bisa Freunde pilih sesuai kebutuhan. Yang pertama di tabel yang awal ini WhatsApp kelas, yaitu tipe yang cocok buat kalian yang mau belajarnya itu fleksibel karena akan diadakan melalui grup WhatsApp gitu. Jadi kalau kalian sibuk kerja, biasanya tuh pilih tipe kelas ini karena materinya itu berupa teks atau e-book atau audio atau video yang akan di-share via WhatsApp group gitu. Dan harganya ini ekonomis banget. Kita tanpa biaya tambahan ya. Mulai dari 29.000 aja per bulan gitu. Terus yang kedua ada tipe live class. Ini tuh kelas favorit banget karena banyak yang minat dan juga banyak yang daftar untuk kelas ini gitu. Jadi belajarnya ini kurang lebih konsepnya kayak yang kita lakukan sekarang nih, Froinda. Via Zoom atau Google Meeting, tapi maksimal muridnya itu 15 orang. Harganya juga mulai dari 30 ribuan aja per sesi gitu. Terus untuk yang ketiga ada private class. Ya, jadi konsepnya itu belajar one on one sama tutor kita, jadi satu murid doang per kelas. Jadi belajarnya ini tuh lebih intens, terus jadwal sama materi belajarnya Freunde bisa request sendiri ke tutornya gitu. Untuk harga kelasnya di private class ini juga cukup terjangkau ya, mulai dari 65.000 aja per sesi. Tapi aku mau ingetin nih, slot kursi untuk tipe privat ini cukup terbatas gitu, jadi harus cepet-cepetan. Oke. Aku juga mau bilang kalau khusus yang mau daftar tapi sambil ajak teman kalian, nanti kalian akan dapat voucher diskon 5% untuk semua kelas gitu. Jadi kalau Freunde nih ada yang berminat atau mau tanya-tanya lebih lanjut nih terkait harga kelas per sublevel, karena kita menyediakan dari sublevel A1 titik 1 yaitu A1 titik 1 sampai dengan B1 titik 2. Jadi ada sublevel A1 titik 1, A1 titik 2, A2 titik 1, A2 titik 2 sampai dengan B1 titik 2 seperti itu. Jadi kalau kalian berminat bisa langsung tanya ke admin ke WhatsApp yang ada di layar gitu. Oke, terus weiter, bitte. Nah, oke. Sebelum kita benar-benar tutup kelas hari ini, aku mau minta tolong nih buat kalian yang bisa on cam, boleh dong tolong on cam soalnya mau sesi foto bersama. Boleh yang bisa on cam? Oke, ada lagi yang bisa on cam? Aku tunggu ya. Oke, kalau gitu aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, vielen Dank allerseits. Oke, sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih banyak udah meluangkan waktu kalian. Aku juga mau ngingetin nih, jangan lupa isi absensi ya yang ada di kolom chat. Karena ada, tolong kirim link absensinya ya. Sudah kan ada? Oke.
Nanti akan kita kabari juga lebih lanjut di sosmed kita. Diharap untuk isi link absensi dan feedbacknya untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Nanti akan dikirim masing-masing e-sertifikat dan juga rekaman kelas. Oke, jadi tenang aja kalau yang telat ikutan tapi sudah join sampai akhir, pasti akan dapat e-sertifikat melalui email kalian masing-masing. Seperti itu. Vilendang, saya selaku moderator undur pamit diri. Terima kasih juga untuk Froindo yang udah bergabung ke trial kelas hari ini ya. Sampai ketemu di kelas reguler. Cheers! Vielen Dank allerseits. Dan semua bisa langsung live aja ya. Terima kasih semua.